Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Saudaraku yang kekasih, hari ini tema kita adalah senangnya dijaga Tuhan. Mazmur 121 adalah ayat pokok yang akan kita baca pada hari ini. Mari kita baca bersama firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, beberapa hari lalu pemerintah melontarkan wacana untuk merelaksasi atau melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan tujuan pemulihan ekonomi yang dalam beberapa bulan terakhir porak-poranda khususnya di sektor real. Hal ini tentu sangat menggembirakan buat para pekerja dan pengusaha yang sebelumnya mengatakan bahwa mereka nyaris bangkrut dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Namun di pihak lain, seperti para dokter yang belum meyakini bahwa pandemi ini akan segera berakhir, karena mereka mengkhawatirkan akan adanya gelombang kedua melihat fenomena yang terjadi di berbagai negara yang juga terkena pandemi ini. Demikian pula dengan analisis para ekonom nasional yang masih ragu apabila pemerintah melakukan reopening kegiatan di sektor ekonomi ketika mereka melihat kurva COVID-19 yang diamati itu belum melandai seperti di Jepang misalkan. Nah, belum lagi serangan dari pihak oposisi yang terus digencarkan selama pandemi ini kepada pemerintah sehingga membuat masyarakat terpecah. Ada yang optimis dan ada yang pesimis. Bagi sebagian besar warga, bisa bekerja lagi tentu sangat menggembirakan karena akan memberikan penghasilan bagi diri sendiri maupun keluarga yang selama ini telah terputus atau hilang. Tetapi saudara, ancaman COVID-19 masih menghantui jika warga berada dalam kerumunan, baik itu ketika bekerja atau dalam perjalanan di angkutan publik ketika menuju ke tempat kerja. Nah, bagaimana dengan saudara di dalam melihat semua yang terjadi ini? Menurut saya, sebagai warga gereja dan warga negara yang baik, marilah kita menunggu keputusan resmi pemerintah akan hal ini. Selama ini, saudara telah mematuhi pemerintah untuk menjalankan protokol pencegahan COVID-19, baik bekerja dari rumah atau bekerja di rumah saja, dan beribadah di rumah masing-masing. Maka hemat saya adalah, silakan saudara patuhi pemerintah juga ketika warga diizinkan bekerja kembali, meskipun tentu masih dalam protokol yang ditetapkan. Nah, sekarang bagaimana dengan ancaman gelombang kedua seperti yang diprediksi para ahli? Saudaraku, jika pemerintah telah memutuskan, tentu semuanya itu berdasarkan pertimbangan yang matang dari para ahlinya. Tentu pemerintah tidak bermaksud untuk mengecilkan potensi bahaya dari COVID-19 itu. Jika mengacu pada keputusan pemerintah, maka sebagai jemaat yang beriman kepada Tuhan, Mazmur 121 dapat menjadi pegangan apabila saudara nanti akan kembali bekerja atau berbisnis. Tapi ingat, kalau pemerintah telah mengizinkannya. Nah, sekarang mari kita lihat ke ayat-ayat yang telah saudara baca tadi. Mazmur 121 tadi, ayat 1-8 ya. Nah, nyanyian ziarah adalah nyanyian yang dilantunkan secara berbalasan antara jemaat dan imam ketika mereka datang dari segala penjuru Israel ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci. Ketika jemaat berziarah, terdapat bahaya yang mengancam mereka di perjalanan, baik oleh penyamun atau oleh binatang buas, sehingga menimbulkan kekhawatiran apakah mereka dapat kembali lagi di tahun berikutnya ke Yerusalem atau tidak. Karena kerinduan mereka adalah untuk beribadah, saudara. Itu sebabnya jemaat bertanya di ayat 1. Nah, kemudian kita lihat ada tulisan di sana, dilayangkan mata ke gunung-gunung. Nah, gunung-gunung adalah tempat bersemayam dewa-dewi bangsa Kanaan yang dipercaya
oleh pengikutnya tentu, mereka mengalami masa-masa tidur di musim-musim tertentu. Jadi kemana mereka mau datang? Siapa yang mereka dapat minta tolong? Ini gunung-gunung yang dilewati oleh orang-orang Israel ketika mereka berziarah, pergi ataupun mereka pulang, mereka lewat di sana ya. Nah saudara, kemudian para imam menjawab di ayat yang kedua. Jika bangsa lain khawatir karena ada masanya dewa-dewinya tertidur ketika mereka melintas di sana, maka para imam meyakinkan jemaat bahwa ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang akan menolong mereka, akan menolong jemaatnya. Saudara yang terkasih, ketika saudara menghadapi gunung-gunung masalah akibat COVID-19 yang terlihat tanpa harapan ini, maka sekarang saatnya saudara melihat kepada Tuhan, di mana langit yang lebih tinggi dan bumi yang lebih luas dari gunung-gunung itu tunduk kepadanya. Demikianlah saudara akan mendapat pertolongan Tuhan yang saudara imani itu, bahwa gunung-gunung masalah saudara tidak lebih besar daripada ciptaannya yang ajaib itu, langit dan bumi. Apalagi Tuhan yang berada di balik semua ini tentu jauh lebih besar kuasanya. Haleluya. Menariknya saudara, Tuhan disebut sebagai penjaga Israel sebanyak 3 kali. Ayat 3 bagian B, ayat 4 bagian B, dan ayat 5 bagian A. Sedangkan tugasnya menjaga Israel ditulis sebanyak 3 kali juga, ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Jadi, Israel mempunyai penjaga yang namanya Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Betapa senangnya Israel dijaga Tuhan ya. Tapi bukan cuma Israel dong, saudara juga punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Sebagaimana Israel dijaga Tuhan, terlebih dengan saudara yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, saudara bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi saudara juga dijaga sebagai milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, Tuhan yang disebut sebagai penjaga Israel adalah sosok yang selalu berjaga karena ia tidak pernah terlelap dan tertidur. Ayat 3b dan ayat 4a. Ketika Tuhan menjaga saudara, inilah yang saudara peroleh. Pertama, ia takkan membiarkan kaki saudara goyah. Ayat 3 bagian A. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dikuasai kecemasan ketika menghadapi masalah seperti saat ini. Yang kedua, Tuhanlah naungan saudara. Ayat 5 bagian B. Kata naungan dari bahasa Ibrani artinya bayangan. Artinya saudara, kemanapun saudara pergi, Tuhan menyertai saudara ketika pemerintah mengizinkan bekerja seperti sebelum ada COVID-19. Jadi, sebagaimana dulu dia sertai, sekarang pun ia akan sertai, dan setelah COVID-19 dia akan tetap menyertai saudara. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga saudaraku, matahari dan bulan tidak akan menyakiti saudara. Ayat yang ke-6. Kata menyakiti dalam bahasa Ibrani adalah istilah militer atau serangan iblis. Jadi ayat ini berarti Tuhan yang menyertai saudara tidak akan membiarkan saudara dipukul kalah oleh kekuatan iblis. Yang keempat, Tuhan akan menjaga jiwa saudara terhadap segala kejahatan. Ayat 7, terjemahan dari bahasa Ibrani. Tuhan akan melindungi jiwa saudara agar tidak dibinasakan oleh kuasa kegelapan. Yang kelima, Tuhan akan menjaga keluar masuknya saudara. Ayat yang ke-8. Artinya, pemeliharaan Tuhan Allah itu mencakup seluruh aspek hidup saudara. Nah, saudara yang terkasih, senangnya dijaga Tuhan bukan? Semua yang dilakukan Tuhan di dalam menjaga Israel di Mazmur ini dari bentuk kata kerjanya menunjukkan pemeliharaan dan perlindungannya yang sedang berlangsung dan terus-menerus. Hal ini berlaku juga bagi saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah di dalam menepati janji kepada saudara. Dan itulah arti nama Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Dialah penjaga Israel untuk selama-lamanya. Ayat 8 bagian B. Di perjanjian baru, dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Dialah Yesus Tuhan yang berjanji menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20 bagian B. Inilah wahyu progresif yang dimaksudkan oleh Mazmur 121 ayat yang ke-8 tadi saudara. Dan jaminan ini berlaku juga bagi saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus.
Maju terus dalam iman, tetap bersemangat ya. Haleluya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga, saudara sekalian yang saat ini ada dalam rumah. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Betapa mengagumkannya firman-Mu, bahwa ketika kami bangun, ketika kami tidur, kami hidup di dalam bahkan kekhawatiran, ternyata Tuhan selalu hadir bagi kami. Ketika kami tidak berdaya, kami tidak mampu melakukan apa-apa, Tuhan, Engkau tidak pernah beralih perhatian dari kami. Betapa agung dan ajaibnya kasih-Mu ya Bapa di sorga. Betapa Engkau senantiasa melihat kami anak-anak yang tak berdaya. Tetapi ketika kami ingat akan Tuhan, maka bersukacitalah hati kami. Terima kasih Roh Kudus telah mengingatkan ada Allah, ada Tuhan Yesus yang luar biasa kasih setianya bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan mengagungkan Engkau. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Karena sungguh Tuhan Allah kami yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, yang selalu berjaga-jaga atas hidup kami. Bahkan kami pun tidak sanggup berjaga atas hidup kami. Kami tidak sanggup untuk memajukan hidup kami kalau bukan karena Tuhan. Sebab itu, di masa yang sukar ini, di masa-masa kami menjalani hidup yang sukar ini, kami tetap mau percaya kepada Tuhan, kami mau tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan, jagalah jiwa kami, agar kami tidak tersesat di dalam kehidupan yang saat ini sedang coba dikuasai oleh kuasa gelap. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah terang yang ajaib itu, yang akan menyinari hidup kami, yang akan menyinari dan menyingkirkan segala kegelapan dari bangsa kami. Kami tetap berdoa agar kiranya tangan-Mu terulur atas bangsa kami dan terus memberkati bangsa kami, menyembuhkan bangsa kami, memulihkan bangsa kami dan kota kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar terus Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pakai para dokter tenaga medis, agar mereka terus dengan kekuatan dan hikmat-Mu dapat bekerja dengan baik, sehingga semua orang yang terkena dampak COVID-19, mereka dapat ditangani dengan baik dan mengalami kesembuhan. Semakin sedikit yang menjadi korban meninggal dunia, sehingga Tuhan, virus ini dapat diatasi, dan kami juga warga mau bekerja sama dengan pemerintah. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa sepanjang hari ini kami tidak akan berkekurangan, karena Engkau adalah jaminan hidup kami yang abadi. Maka yang sementara ini kami tidak akan khawatirkan. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hari penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.